Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan taubat. Wa taubatu fi syar'i, pada baris yang paling atas. Taubat menurut syariat, ar-ruju anil af'al wal aqwali al-mazmumati ilal mahmudati, yaitu kembalinya dirimu dari ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan dirimu al-mazmumati yang buruk ilal mahmudati kepada perilaku dan ucapan yang terpuji, ya. Kalau kita masih berkata buruk, kalau misalnya kita masih berbuat buruk, maka kita kembali kepada perbuatan-perbuatan yang terpuji. Dengan begitu, maka kita masuk dalam definisi taubat secara syariat. Karena definisinya yaitu kembalinya dirimu dari perilaku atau ucapan-ucapan yang buruk kepada perilaku dan ucapan-ucapan yang terpuji. Wasu'ila sirri, dan Imam Sirriyu ditanya anit taubati, mengenai taubat, ya. Jadi beliau ditanya, apa itu taubat? Faqala, maka berkata Imam Sirriyu bahwasanya taubat ialah antansa zanbaka, yaitu engkau melupakan dosamu. Wasu'ilal Junaid, sedangkan Imam Junaid ditanya juga mengenai taubat. Faqala, maka Imam Junaid menjawab, an la tansa zanbaka, yaitu taubat ialah engkau tidak melupakan dosamu, ya. Nah, di sini seperti kontra, ya. Sebenarnya enggak kontra. Nah, di bawahnya dijelasin wakilahuma sahihun, ya. Jadi Imam Syiriyu dan Imam Junaid, keduanya itu benar, sama-sama benar. Li'anna Syiriyu, karena Imam Syiriyu itu beliau arada taubatul khawas, yang beliau maksud adalah taubatnya orang khusus. Fa innahum la yadhkuruna dzunubahum, karena mereka orang-orang khusus itu mereka itu tidak ingat, ya. Zikir kan artinya kan mengingat, ya. Artinya mereka itu sampai enggak sempat mikirin urusan dosa. Mimma ghalaba ana qulubihim min azmatillah wa dawami zikrihi, karena hatinya mereka itu sudah tenggelam untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saatnya, di setiap menitnya, di setiap jamnya, dan di setiap detiknya, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk mengingat dosa-dosa mereka. Ini taubatul al-khawas, taubatnya orang-orang yang khusus. Dan ini yang dimaksud Imam Siriyu, yang beliau mengatakan taubat yaitu adalah ketika engkau melupakan dosamu. Karena ketika kita masih, atau orang khusus ketika masih mengingat dosanya, berarti dia masih mengingat selain Allah. Sedangkan orang khusus mereka sudah tenggelam di dalam keagungannya Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka telah tenggelam di dalam selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan atau waktu untuk mengingat dosa-dosa mereka. Sedangkan Imam Junaid, yang dimaksud di sini adalah taubatnya orang yang awam, ya. Taubatnya orang yang awam itu itu jangan melupakan dosamu. Karena ketika kita tidak melupakan dosa kita yang telah kita lakukan, dengan begitu kita bisa introspeksi diri atau muhasabah diri, agar kita tidak terjerumus kepada dosa yang sama lagi. Dengan kita mengingat daripada dosa-dosa yang pernah dilakukan, maka dengan begitu kita memiliki rem agar kita tidak terjatuh kepada dosa yang sama lagi. Kemudian wakila
Dan dikatakan at-taubatu salasah, taubat itu terbagi menjadi 3. Taubatu minaz zallati, yaitu taubat dari ketergelinciran atau taubat dari karena melakukan dosa. Wahia taubatun awami, yaitu dia itu adalah taubatnya orang awam ya. Kebanyakan orang kan taubatnya ya karena mereka melakukan dosa ya, entah itu gibah, entah itu menggunjing, entah itu meresahkan tetangganya, entah itu berkata yang tidak baik. Nah, maka ini disebut taubatu minaz zallat, taubat dari ketergelinciran atau dari dosa. Dan taubat seperti ini disebutnya taubat kebanyakan orang atau umumnya orang. Kemudian yang pada baris paling atas wa taubatu minal ghaflat. Dan yang rating yang kedua, kalau tadi kan yang ketiga ya. Rating yang kedua yaitu taubat dari kelalaian. Kelalaian apa? Kelalaian dari memikirkan selain memikirkan Allah. Ketika kita memikirkan selain Allah di keseharian kita, maka kita itu namanya ghaflah, namanya lalai itu. Nah, orang khusus ketika mereka ghaflah, lalai dari mengingat Allah, walaupun itu cuma 5 menit, atau itu cuma 2 menit, atau itu cuma 1 menit, bagi mereka itu dosa, sehingga mereka membutuhkan untuk melakukan taubat. Nah, taubatnya mereka ini adalah taubat dari kelalaian. Wahia taubatul khawas, dan taubat dari kelalaian yaitu disebutnya taubatnya orang khusus. Ya, jadi ini martabatnya atau tingkatannya ini tingkatan kedua. Kalau yang pertama kan tingkatan yang ketiga. Nah, ini tingkatan yang kedua. Kemudian ada lagi watobatu min ru'yatil hasanati. Kemudian yang tingkatannya paling tinggi yaitu tobat dari melihat kebaikan-kebaikan atau sesuatu yang baik. Ya. Bangga melakukan kebaikan, senang melihat kebaikannya dia sendiri, bukan malah mengingat Allah. Yang dilihat hanya kebaikannya. Maka ini disebut wahiyya taubatu khawasul khawas, tobatnya orang yang lebih khusus. Artinya peringkatnya ini peringkat yang pertama. Wa amma, dan adapun atau batu nusuhi, adapun taubat nusuhu, taubat nasuha, hiya an yatubu tsumma yaudu ila ma taba anhu abada, yaitu bertobat kemudian tidak kembali kepada dosa yang kita lakukan selama-lamanya. Waqala Yahya bin Mu'adz, berkata Yahya bin Mu'adz pada baris yang paling atas, zallatu wahidati, tergelincir sekali ya, ba'da taubati, padahal dia udah taubat, akbahu min sab'ina zallatu qabla taubati, itu lebih jelek atau lebih buruk daripada 70 kali tergelincir sebelum dia taubat. Artinya orang yang udah taubat kemudian dia tergelincir sekali lagi ke dalam dosa, maka itu lebih buruk daripada 70 kali dia tergelincir sebelum dia taubat. Kemudian Wakana Zunnun al-Misri, berkata Imam Zunnun al-Misri, yaqulu, beliau berkata, man idda'a taubat, barang siapa yang menceramahi atau memberikan nasihat kepada seseorang mengenai taubat,
Wa huwa yaminu ina syahwati, sedangkan dia itu orangnya masih condong kepada syahwat, min syahwati dunia, dari syahwat-syahwat keduniawian. Fahuwa kadzibun, maka ini adalah orang yang berbohong atau berdusta atas taubatnya dia. Dia taubat tapi masih condong kepada syahwat-syahwat keduniawian, seperti pengen banget beli itu, pengen banget beli itu, pengen banget beli itu. Padahal yang dia beli itu bukan sesuatu yang penting ya. Sesuatu yang penting itu kan seperti makan ya, beli minum, itu kan penting. Misalnya dia pengen beli Lamborghini, pengen beli Alphard. Ini kan berarti ada syahwat-syahwat keduniawian. Nah, sedangkan dia ini udah tobat. Maka kata Imam Zunan al-Misri, fahuwa kadzibun, maka orang tersebut disebut orang yang berdusta atas taubatnya. Qalat Rabi'atun Adawiyah, berkata Rabi'atun Adawiyah, seorang wali dari kalangan wanita. Apa yang dikatakan Rabi'atul Adawiyah? Istighfaruna yahtaju inan istighfari. Istighfar kita ini ya, yang dimana kalau kita baca istighfar astagfirullah, 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 tapi di dalam pikiran kita atau di dalam hati kita nggak ada rasa menyesal atas dosanya. Kemudian di dalam pikiran kita juga kemana-mana pikirannya. Kan ketika istighfar itu kan artinya kan, ya Allah saya mau mohon ampun kepadamu ya Allah. Nah, di dalam pikiran kita itu kita nggak kebayang arti seperti itu, dan di dalam hati kita juga tidak ada rasa menyesal. Kemudian di dalam hati kita juga tidak ada merasa takut atas siksaan Allah dikarenakan dosa yang kita lakukan. Maka kata Rabi'atul Adawiyah apa? Istighfaruna, istighfar kita ini yahtaju ilal istighfar, membutuhkan diistighfarin lagi. Artinya orang yang istighfarnya lalai, maka istighfarnya dia itu butuh diistighfarin lagi. Ya. Orang yang istighfar, lagi istighfar, kemudian dia lalai di dalam istighfarnya itu, maka orang seperti ini butuh diistighfarin lagi oleh dirinya sendiri. Artinya istighfarnya dia mengistighfarin istighfarnya yang lalainya dia. Nah, ini luar biasa ya. Wa kana radhiyallahu anhu, bahwasanya radhiyallahu anhu yaqulu. Nah, ini dikutip di dalam kitab Taqribul Usul karangan Syekh Zaini ya. Apa yang disebutkan? Kullu ma hajabaka, seluruh atau setiap hal-hal yang menghijabmu. Ya, hijab, tahu ya hijab ya. Artinya ketika saya ini lagi ngomong sama seorang, kemudian di tengahnya itu ada hijab. Nah, kan orang tersebut nggak kelihatan. Nah, ini namanya terhijab. Begitu pula juga dengan orang ya. Dia itu terhijab dari Rasulullah, terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, hijab ini adalah penghalang antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penghalang inilah yang menjadikan penyebab kita sampai hari ini tidak pernah bertemu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan terjaga walaupun kita dalam keadaan tidur ya. Ketika kita dalam tidur tidak pernah seumur hidup itu bermimpi ketemu Rasulullah, berarti kita itu masih terhijab. Nah, di sini kullu ma hajabaka anillah ta'ala fahuwa zanbun. Setiap apa-apa yang menghalangimu atau yang menghijabmu dari Allah Subhanahu wa taala, fahuwa zanbun. Maka yang demikian itu disebabkan dosamu ya. Disebabkan dosa-dosanya kita jadi terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan dosa-dosa kita terhijab dari tidak bisa mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa para wali itu mudah mimpi bertemu Rasulullah, bahkan keadaan terjaga pun bisa melihat Rasulullah? Karena mereka telah tersingkap, telah terbuka hijab-hijab mereka. Karena apa? Karena bersihnya hati mereka
dari karat-karat atau dosa-dosa atau kotor-kotoran. Sedangkan kita yang masih memiliki hati yang kotor, yang masih berkarat, maka tidak bisa melihat sesuatu yang baik, atau kita tidak bisa melihat hal-hal yang luar biasa seperti melihat Rasulullah SAW. Waqala ba'duhum syurutut taubah samaniyatu asala satu mazkur. Dan berkata sebagian para ulama, syarat tobat yaitu ada 8. Asala satu al-mazkur, yang 3 udah disebutkan di dalam kitab-kitab. Yang 3 itu yaitu berhenti langsung daripada perbuatan dosa itu, syaratnya taubat itu, kemudian menyesali, kemudian tidak kembali kepada dosa tersebut. Ini 3 syarat taubat. Tapi di sini disebut ada 8. Yang 3-nya tadi udah disebut ya. Kemudian yang keempat sampai ke-8 ini kita lihat pada baris yang paling atas. Warabi ada umuzalim an ibadi wa huquqihi, yaitu mengembalikan atau memaafkan orang yang pernah kita zolimi ya. Orang yang pernah kita zolimi atau orang yang pernah barangnya kita ambil, entah itu tanahnya, entah itu berupa bendanya, maka kita harus mengembalikan. Kalau seandainya kita pernah mencuri TV, maka kita kembalikan TV tersebut kepada orang itu. Atau kita pernah menzalimi dia, maka kita meminta maaf kepada dia. Atau kita menggibahi dia, menggunjing dia, maka kita minta maaf kepada orang tersebut. Huquqihim, dan hak-hak daripada orang yang kita zalimi itu harus kita kembalikan ya. Kalau masih belum kita kembalikan atau kita masih belum meminta maaf kepada orang tersebut yang kita gunjing atau yang kita zalimi atau yang kita ambil barangnya, maka taubat kita belum sempurna. Karena syaratnya yaitu mengembalikan atau meminta maaf daripada orang yang kita zalimi atau daripada barang yang kita pernah curi dari orang tersebut. Wal khamisu, dan yang kelima, syarat taubat yang kelima yaitu qada ma fawat min wajibatillahi ta'ala. Kemudian syarat yang kelima pada taubat yaitu engkau mengqada atau mengganti dari apa-apa yang telah dilewatkan, seperti sholat ya. Ya kita ganti sholat kita ya di umur, contoh lah misalnya di umur waktu SMP, selama dari kelas 1 sampai kelas 3 kita tuh gak pernah sholat ya, sholat zuhur lah misalnya. Maka ketika sekarang ini, ketika kita pengen benar-benar tobat, maka kita harus mengqada sholat zuhur yang kita tinggalin itu selama 3 tahun ya. Atau puasanya dulu ketika zaman SMA. Zaman SMA waktu kelas 3 puasanya bolong-bolong tuh. Ya, bahkan sampai setahun bolongnya. Setahun itu dalam arti kata itu maksudnya bolongnya itu cuma sebulan ya. Kan puasa Ramadan itu kan sebulan tuh. Nah, kita itu dari awal sampai tanggal 30 itu bolong semua tuh. Maka kita harus mengqada. Ya. Kalau kita benar-benar ingin bertobat dengan sungguh-sungguh, maka kita harus merealisasikan syarat-syarat daripada syarat taubat yang ada 8 ini. Nah, ini baru yang kelima ya, yaitu mengqada atau mengganti dari apa-apa yang atau kewajiban-kewajiban yang engkau lewatkan ya, seperti sholat dan puasa atau zakat ya. Kemudian yang wasadisu, dan yang ke-6, idza bata kunu lahmi wasyahmi nabata minan haram biriyadati wal mujahadah. Yaitu idza bata itu dalam artian kata meleburkan atau menghilangkan setiap daging ataupun lemak
nabata minal haram, yang tumbuh pada diri kita dari perkara-perkara yang haram. Dengan cara apa kita menghilangkannya? Birriyadati wal mujahadati, dengan cara kita riyadhah dan dengan cara mujahadah, ya. Mujahadah kita udah pernah bahas pembahasannya di video sebelumnya, ya. Maka dengan cara riyadhah, mujahadah ini mampu untuk menghilangkan daging-daging atau lemak yang tumbuh di dalam diri kita dari perkara-perkara haram yang dulu pernah kita makan, ya. Jadi kalau orang yang selama ini masih makan yang haram, pertama dia berhenti dulu dari memakan haram tersebut, kemudian lakukan riyadhah atau mujahadah. Dengan begitu, maka daging-daging yang tumbuh dari perkara haram tersebut akan hilang dengan cara mujahadah dan riyadhah. Kemudian wasabi'u, dan yang ke-7 syarat taubat ialah islahu al-ma'kul wal masyrub wal malbus bija'diha min jihatil halal. Ya, syarat yang ke-7 ialah kita harus memperbaiki apa-apa yang kita makan, terus apa-apa yang kita minum, dan apa-apa yang kita kenakan atau kita pakai atau pakaian kita, dengan menjadikan semua itu dari hal-hal yang halal, ya. Kalau kita di rumah kita masih ada perkara yang haram, seperti TV orang masih di rumah kita, itu yang kita curi, maka kembalikan, ya. Maka kita jadikan rumah kita atau pakaian yang kita kenakan, ya, atau apapun yang ada di sekitar kita itu, kita jadikan semuanya itu dari hal-hal yang halal. Itu namanya islah, memperbaiki, ya, apa yang kita makan atau yang kita minum atau yang kita kenakan dengan cara kita menggunakan perkara-perkara yang halal. Bahkan kadang orang nggak sadar memakai pakaian yang haram dipakai buat sholat, ya. Pantas aja sholatnya nggak khusyuk, dari segi zohir aja dia tidak menjaga, ya. Maka ketika kita sholat, ya kita lihat dulu pakaian kita halal apa enggak. Oleh sebab itu syarat yang ke-7 yang mesti dipenuhi bagi orang yang pengen benar-benar taubat, yaitu dia memperbaiki barang-barang atau pakaian atau minuman yang dia makan pada saat ini, gitu. Wasaminu, dan yang ke-8. Yang ke-8 syarat yang terakhir ialah tathhirul qalbi, mensucikan hati, minal gili wal gishi, dari sifat dengki, dendam, ya, wal kibri, dan dari sifat sombong, hasud, ya, wan hasadi, dari sifat benci, hikdi, hasad, ya, dengki, benci, watulil amal, dan dia membersihkan hatinya dia atau pikirannya dia dari panjang angan-angan, wanisyanil ajal, dan dia harus menjadi pribadi yang selalu ingat akan kematian. Jangan dia itu lupakan kematian, ya. Orang yang lupakan kematian itu berarti hatinya nggak bersih, ya. Kalau yang dia pikirin cuma dunia sampai dia lupa sama kematian, berarti hatinya dia nggak bersih. Karena orang yang hatinya bersih selalu ingat kepada kematian dan selalu bersiap-siap untuk menghadapi setelah kematian. Wa ma asbaha dzalika, dan apa yang serupa daripada yang tadi sudah disebutkan. Maksudnya daripada penyakit-penyakit hati. Artinya yang ke-8 ini lebih berat, karena syarat yang ke-8 yaitu adalah membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati seperti dengki, suuzon, ya, sombong, kemudian ria, terus panjang angan-angan. Maka dengan kita membersihkan daripada sifat-sifat tersebut, sifat-sifat buruk tersebut, maka kita telah memenuhi syarat yang ke-8 daripada taubat, ya. Dan membersihkan hati ini
kalau di kita ya di Islam disebutnya ada namanya kitab tasawuf ya, kitab yang fokus membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hati, seperti bagaimana cara membersihkan hati, bagaimana cara merawat hati. Itu pembahasannya di kitab tasawuf ya. Lalu bagaimana mengenai hukum bagi seseorang, apakah wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hati? Maka jawabannya, kata Imam Al-Ghazali, beliau mewajibkan ya. Yajibu ma'rifatu al-hududi ya. Wajib bagi seseorang itu mengetahui batasan-batasan wa asbabi dan sebab-sebab amradil qalbi, yaitu penyakit-penyakit hati dan apa-apa yang dapat merawat hati. Ya, kalau kita baca di kitab Jamil Usul Aulia itu juga sama dikatakan di kitab Usir ya. Dikatakan itu wajibu, dan diwajibkan alaman lam yarzuk, diwajibkan bagi orang yang tidak dianugerahi minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, qalban saliman. Wajib bagi orang yang tidak dianugerahi oleh Allah hati yang selamat, ayat ta'allama, dia untuk mempelajari adwiyah, yaitu hal-hal yang dapat mengobati amradil qalbi, penyakit-penyakit hati ya. Nah, kalau hukumnya udah wajib, maka orang yang meninggalkan hukumnya dosa. Apalagi dia meninggalkan atau tidak pernah berusaha selama hidupnya di dunia itu untuk membersihkan hati atau merawat hati, maka dia dosa sampai mati ya. Dosanya dibawa sampai mati karena dia tidak memiliki usaha atau upaya untuk membersihkan hati. Nah, untuk membersihkan hati ini juga ada beberapa cara ya. Kalau di kitab tasawuf itu dikatakan ya, kita harus paling minimal ya, bagi kita seorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka jalan yang pertama itu yaitu mencari mursyid ya. Mursyid adalah dokternya hati. Jadi mursyid ini memiliki kelebihan, memiliki khususiyah yang diberikan oleh Allah untuk atau dapat menyembuhkan hati seseorang. Nah, mursyid inilah dokter untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Caranya bagaimana? Dengan caranya kita mendatangi mursyid, kemudian kita meminta baiat kepada mursyid. Kemudian setelah kita berbaiat, berarti kita sudah melakukan kesepakatan bahwasanya kita bakal berobat jalan dengan beliau. Dan beliau pasti memberikan suatu amalan zikir, dan zikir itu mesti kita lakukan. Dan memberikan zikir ini sebagaimana seperti dokter memberikan obat-obatan ya. Jadi zikir ini seperti obat-obatan. Ketika kita minum atau kita minumnya rutin setiap hari, maka akan dimudahkan bagi kita itu untuk membersihkan hati kita. Ya, karena mursyid ini tahu resep daripada obat-obatan yang diberikan kepada si murid ini untuk mengobati hati dia. Berbeda kalau bukan mursyid ya. Misalnya orangnya alim doang tapi bukan mursyid ya, atau kiai ya. Kalau mursyid emang sudah ahlinya ya di bidang itu. Dia tahu mengkombinasikan resep-resepnya bagi setiap murid-muridnya dia, dan diberikan kepada murid-muridnya itu sesuai dengan resep-resepnya. Kalau muridnya mau menjalankan amalan tersebut, atau bisa kita bilang mau meminum obat-obatan tersebut, yang dimaksud obatan di sini maksudnya zikirnya ya, zikir yang diberikan mursyid, maka insya Allah penyakitnya akan sembuh. Dengan penyakit hati kita ini hilang, dengan sembuh, dengan kita banyak berzikir kepada Allah, maka kita mudah untuk bertemu Nabi Muhammad SAW, dan kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu
Qalban saliman, ya. Hati yang selamat, ya. Karena hati yang selamat ini akan membawa ruhani kita nanti, ya. Ketika kita mati kan jasad kita tinggalin, ya. Jasad kita tinggalin. Nah, ruhani ini berkaitan dengan hati. Ketika rohaninya ini bersih, maka insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mursyid ini juga bukan orang yang sembarangan, ya. Alim, ilmu zahir maupun ilmu batin, ya. Itu mursyid, ya. Maka kita cari mursyid, ya. Kalau udah cari mursyid, kita bikin kesepakatan dengan mursyid, kita lakukan kontrak perjanjian dengan mursyid, ya, dengan cara baiat. Itu berarti kita telah menyatakan kita bahwasanya kita siap menjadi pasiennya, ya. Nah, dengan begitu akan sembuh hati kita insya Allah, ya. Ya paling enggak kita itu selama di dunia berusaha lah, ya. Kalau kita nggak ada usahanya selama di dunia, nggak ada usaha untuk membersihkan hati, maka kita akan dosa, ya. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan wajib, ya. Kalau wajib nggak kita kerjain, ya dosa, ya. Kemudian ada pembahasan lagi, ya, di sini bahwasanya ntar kita lanjutkan lagi pada pembahasan selanjutnya, next, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.